Haleluya, Tuhan memberkati semua. Saya harap selepas minggu ini, next week, saya mau menjumpai semua jemaat. Ini sudah 2 bulan lockdown, tidak jumpa. Betul-betul saya rindu semua jemaat. Ini pada hari Minggu, saya yakin Tuhan akan menyertai dan memberkati di mana-mana Anda hadir, di rumah pun. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan terima kasih karena Tuhan senantiasa baik dan Tuhan senantiasa maha besar. Kami berdoa kepada Engkau untuk berfirman kepada kami. Kami merendahkan diri sendiri untuk mendengar suara Engkau. Ajarkan kami Tuhan. Kami mau mendengar dan kami mau mentaati. Kami mau melihat kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pada hari ini saya mau mengungsi tentang dua Tuhan. Dua Tuhan. Melalui Lukas 16, 1-13, di sana ada bendahari yang tidak jujur. Tuhan memanggil semua orang percaya sebagai bendahari. Ini bermaksud Tuhan harus memberi kerja, pelayanan, keuangan, talent, masa, semua yang kita perlu untuk melakukan melayani bagi Tuhan, dan Tuhan memberi. Itu sebab kita boleh cakap kita adalah bendahari Tuhan. Tetapi di sini kita dapat melihat seorang bendahari yang tidak jujur. Yesus berkata, ini cerita kepada murid-muridnya. Murid-murid harus mendengar betul-betul daripada Tuhan Yesus. Mereka pun harus menjadi bendahari yang jujur. Itu sebab Yesus mengajar kepada mereka. Pada waktu itu juga, bukan murid-murid saja mendengar daripada Yesus, tetapi ada orang lain. Macam orang Farisi pun ada, dan mereka mendengar sama sekali daripada Tuhan Yesus. Ini orang Farisi pada waktu itu bukan orang Farisi saja, orang Sadukis atau orang ahli Taurat. Mereka memegang firman Tuhan dan mereka itu memakai itu firman Tuhan untuk diri sendiri. Bukan untuk Tuhan. Mereka memakai nama Tuhan untuk diri sendiri. Semua firman Tuhan ada sana, tetapi mereka itu memakai mereka untuk diri sendiri. Itu sebab Yesus berkata kepada mereka macam begini. Kamu sudah menerima ini firman Tuhan. Taurat Musa dan itu buku-buku nabi-nabi sana. Tetapi kamu tidak memakai betul-betul itu firman Tuhan. Kamu sendiri memakai untuk diri sendiri saja. Kamu pakai ini firman Tuhan untuk paksa orang-orang sana untuk diri sendiri. Macam ini Yesus berkata kepada mereka.
So, mari kita baca sama-sama Lukas 16 ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghampurkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahari. Melalui ini ayat 1 dan 2, dan kita dapat memahami ini bendahari dalam bahasa Malaysia bendahari, bahasa Indonesia bendahara. Saya pakai bendahari. Bendahari ini, walaupun dia pakai semua itu milik Tuhan punya keuangan, tetapi tidak jujur. Cakap ini menghamburkan miliknya, menghamburkan Tuhan punya ini milik, tidak bagus, tidak jujur, tipu, pakai untuk diri sendiri. Itu sebab itu Tuhan sudah mendengar apa dia buat, dan dia tanya kepada dia, kenapa ini berlaku? Jelaskanlah kepadaku. Semua yang kamu buat sekarang, semua itu susun cepat dan balik. Pada waktu itu, bagaimana ini bendahari itu respon kepada Tuhannya? Ayat 3 dan 6. Kata bendahari itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Tuanku mencacat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku berbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada seorang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ketika ini bendahari mendengar daripada Tuhan, kamu tidak boleh kerja, sini. So ini bendahari berpikir, apa saya boleh buat? Tidak boleh itu bekerja di ladang, tidak boleh minta-minta orang untuk kasih malulah. So dia itu sendiri berpikir, macam mana kalau sudah ini kerja habis, apa saya boleh buat? Dia sendiri berpikir, selepas kerja itu apa dia boleh buat? Dia khawatir untuk makanan, khawatir untuk keuangan. Dia tidak semak apa dia sudah buat salah. Sebenarnya pada waktu itu, kalau dia cakap, Tuhan, saya buat salah, ampunilah saya, tolong saya untuk terus bekerja, mungkin ini Tuhan boleh mengampuni dia. Tetapi dia langsung tidak berpikir tentang apa dia sudah salah. Kesalahannya tidak penting kepada dia. Tidak boleh bertobat, tidak boleh membaiki, karena dia sudah menjadi macam hamba keuangan. Itu sebab
senantiasa dia berpikir tentang hal itu saja. Tidak ada masa untuk pikir diri sendiri. Karena hatinya sudah ada kepada mammon, kepada keuangan. Dan apakah bendahara itu membuat? Ayat 5 hingga 7. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada Tuhannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada Tuhanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, tuduhlah dan buat 100 hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Di sini bendahari, apa yang dia itu buat, dia berpikir dan apa dia buat ini, selepas habis ini kerja sebagai bendahari kerja di jabatan, dia mau dijagakan oleh orang lain. So, kalau dia memberkati mereka, mungkin orang yang diberkati itu mereka dapat memberkati dia. Masalah itu di sini, kalau dengan miliknya, dengan keuangannya, kalau dia buat, dia memberkati mereka, then okay, tidak ada masalah, pandai, bijak. Tetapi ini bendahari yang memakai keuangan itu bukan dia punya. Ini Tuhan punya. Ada owner, bukan milik dia, milik orang lain. Bos, ada. Ini bermaksud dia mencuri milik Tuhan punya. Dia tidak tahu. Ini milik Tuhan dan dia mencuri milik Tuhan punya. Dia tidak rasa begitu penting. Karena kepada dia itu keuangan penting. Ini keuangan Tuhan punya ini juga saya boleh pakai. Campur. Siapakah punya itu tidak penting. Ini milik sendiri penting. Kadang-kadang kita harus berpikir, ini milik, keuangan, oke, saya mau. Tidak begitu penting, ini siapa punya. Kalau ada orang tweet, saya mau. Tuhan memberi semua milik dan harta punya, itu semua Tuhan punya, tetapi Tuhan memberi kepada orang. So, sesiapa yang sudah menerima daripada Tuhan, mereka ada hak untuk memakai, untuk mengurusi ini semua harta mereka. Itu sebab orang lain tidak boleh cakap, mungkin boleh minta, tetapi tidak boleh paksa, tidak boleh suruh untuk bagi-bagi macam begitu. Tuhan pun, dia memberi semua milik, dia punya kepada manusia, tetapi dia tidak paksa untuk memberi. Persepuluhan juga dan semua lain apa Tuhan mau itu, Tuhan mau mereka untuk sukarela. Sanggup menerima persepuluhan pemberian kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh dan hati yang bersukacita.
Tuhan mau memberi. Tuhan mau itu orang memberi kepada Tuhan. Itu sebab orang miskin atau orang yang mau lebih keuangan tidak boleh macam paksa orang lain untuk kasih, atau tidak boleh macam pakai orang lain punya macam seperti diri sendiri. Dan apakah Tuhan itu respon kepada bendahari? Apa ini bendahari yang buat? Dia sudah tahu. Dan ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Di sini ini kadang-kadang ini ketika kita membaca ayat ini sedikit susah untuk memahami. Oh, apa mesej? Oh, ini macam ini berarti tidak begitu benar. Itu sebab ketika saya baca, Anda harus hati-hati untuk mendengar. Bukan macam ini ayat yang biasa cakap. Ada itu waktu ada perkataan yang itu kuat cakap. Ini bermaksud bertanya. Oke, saya akan baca lagi. Lalu Tuhan itu memuji bermaksud memujikah bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Oke. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdikkah terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini arti ini bermaksud Tuhan marah kepada bendahara itu. Bukan memuji, tetapi Tuhan marah. Ini orang duniawi yang sudah menjadi hamba keuangan. Apa mereka buat itu? Cakap tidak cerdik. Tetapi orang yang itu anak-anak terang, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang jujur di depan Tuhan, ini orang lebih cerdik daripada orang duniawi. Dan apakah pendapat Yesus? Ayat 9. Dan aku, itu Yesus berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon, keuangan yang tidak jujur, supaya kita mammon itu tidak dapat menolong lagi. Kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkataan-perkataan kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkata-perkata besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hartanya sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, sesiapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Pendapat Yesus sangat jelas. Ini kalau orang tidak pandai
itu mengurus milik orang lain punya atau hal yang kecil punya, kalau tidak pandai, ini orang tidak boleh itu mengurusi hal yang besar, kerja yang besar. Sendiri punya juga, kalau mau menjaga sendiri punya besar, harus belajar bagaimana setia menjaga milik yang kecil orang lain punya. Ketika kita bekerja untuk orang lain, kita harus berpikir, oh ini Tuhan punya. Kita harus bekerja di depan Tuhan. Oh, kalau ada bos, oh tidak kerja. Oh, harus kerja. Kalau tidak kerja, potong. Kalau bos tidak ada, tidak kerja, rehat, bermain, smartphone. Bukan macam begitu. Bos ada tidak penting. Yang penting itu setia bekerja, menjaga keuangan orang lain, menjaga harta orang lain dengan baik. Ketika kita buat begitu, orang lain akan memberi kerja yang lebih besar, dan Tuhan pun akan memberi Tuhan punya kepada kita. So kita boleh menjadi bendahari yang besar untuk menjaga Tuhan punya. Di sini ayat 9 juga, ketika kita memahami, mesti berhati-hati. Ayat 9 di sini, aku berkata kepadamu, ikallah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterimaka di dalam kemah abadi. Ini bermaksud tidak diterima. Ketika kita membuat sahabatan dengan keuangan, kalau keuangan sudah habis, apa berlaku? Semua sahabat-sahabat akan lari. Tidak ada lagi sama-sama. Mereka ada kerana keuangan. Itu sebab tidak bermaksud ini apa Yesus berkata macam begini. Kita harus memahami betul-betul. Yesus berkata sebenarnya janganlah ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur. Kalau buat begitu, nanti ketika keuangan habis, tidak ada apa-apa. Habis. Berhubungan sudah habis. So, ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Ini kesimpulan cerita ini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Banyak orang percaya mereka mau dua. Ada orang berkata, iya, saya boleh menjadi hamba Tuhan, dan sekali saya boleh menjadi hamba mammon, hamba keuangan. Ada orang boleh cakap, saya boleh melayani bagi Tuhan,
sekali sama-sama saya boleh melayani bagi keuangan mamon. Tetapi apa Yesus menjelaskan kepada kita, ini tidak boleh. Tak boleh. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, dan ketika kita menjadi bendahari yang jujur, Tuhan akan memberi banyak berkat kepada kita. Dan kita harus jujur untuk memakai semua milik Tuhan punya, keuangan Tuhan punya, harta Tuhan punya, menurut firman Tuhan. Apa Tuhan sudah cakap, bagaimana pakai, dan kita harus mengikut. Tetapi orang yang pakai macam ada dua Tuhan, satu Tuhan, satu itu keuangan. Kalau campur sekali, mereka keliru. Oh, ini milik ini siapa punya? Tuhan punya atau saya punya? Firman Tuhan juga, firman Tuhan cakap begitu. Dan ini saya punya, saya mau buat macam begini. Cara Tuhan, cara sendiri pun campur. Keuangan Tuhan, milik Tuhan dan keuangan sendiri pun campur. So ini orang susah mengabdi Tuhan. Itu sebab kalau kalau Tuhan mengasihi, dan satu harus membenci. Kalau setia kepada Tuhan, satu harus buang. Tidak boleh sekali sama-sama mengabdi. Kita harus memilih satu saja. Kita harus memilih Tuhan saja. Tuhan saja. Dan menurut firman Tuhan kita harus memakai semua yang kita sudah menerima daripada Tuhan. Kita harus memakai mereka. Kita harus menjadi siapa? Bendahari yang jujur. Yang jujur. Di dalam perjanjian lama ada satu contoh orang yang mengabdi dua Tuhan. Itu Raja Saul. Dia itu seorang yang kecil. Bukan itu tubuh kecil, tetapi keluarga yang kecil dan sukunya juga kecil. Tetapi Tuhan memilih dia dan dia menjadi raja. Dan Tuhan suruh kepada dia untuk berperang ke Amalek. Dan Tuhan suruh membunuh semua orang. Dan semua lembu dan domba dan itu semua. Tetapi Saul, raja dan rakyat tidak buat. Raja pun hidup. Dan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik, yang bagus punya hidup, yang tidak bagus punya saja membunuh. Dan Samuel bertanya, kenapa buat begitu? Itu Saul menjawab, karena bagus kalau ada itu lembu yang baik, domba yang baik untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dan Samuel itu marah-marah kepada dia. Dan nanti dia mengakui betul-betul. 1 Samuel 15:24, aku telah berdosa sebab telah ku langkahi titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dia cakap takut kepada rakyat. Takut
lebih takut layak daripada Tuhan, perintah Tuhan. Dan 26 berkata, ini Samuel kepada Saul, cakap, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Raja Saul menolak Tuhan, dia mengabdi layak lebih daripada Tuhan, dan Tuhan menolak dia sebagai raja. Ayo, sudah habis. Bagaimanakah dengan Anda? Apakah lebih penting kepada Anda? Harta atau keuangan ini lebih penting daripada Tuhan, atau Tuhan lebih penting daripada apa-apa lain? Saya berharap semua jemaat tetap mengikut firman Tuhan dan mengabdi Tuhan saja. Haleluya, Tuhan saja. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Kami mengakui bahwa Tuhan saja Tuhan kami. Semua milik yang kami menerima daripada Tuhan, ini Tuhan punya. Tolong kami untuk bekerja baik dan bekerja jujur sebagai bendahari Tuhan. Sukarela memberi menurut firman Tuhan. Sukarela melayani menurut firman Tuhan. Sukarela menyembah menurut firman Tuhan. Semasa ini lockdown, tolong kami lebih bersabar. Tolong kami lebih dekat kepada Tuhan. Tolong kami itu mempunyai iman yang besar untuk mengabdi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Jumpa minggu depan. God bless you. Tuhan memberkati.